Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahma Gustiani, NIM 19004069, Prodi Teknologi Pendidikan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dan untuk kali ini kita mengangkat satu lagi topik dalam kaitannya dengan pengelolaan sebuah lembaga pendidikan yang akan dilakukan oleh seseorang yang kita sebut sebagai pemimpin, atau kita bicara soal leadership. Nah, kalau bicara soal leadership, berarti kita akan bicara soal teori-teori yang menyebabkan atau yang menjadi penyebab munculnya istilah kepemimpinan atau pemimpin ini. Sebab-sebab timbulnya pemimpin. Ada 3 teori yang mendasarinya. Teori pertama kita menyebutnya teori genetis, atau teori yang mengindikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Pemimpin itu menurut teori ini tidak dibuat, tidak didesain, tidak dibentuk, melainkan lahir sebagai seorang pemimpin dan memang sudah ada sejak ia dilahirkan. Artinya memang ketika seorang lahir, itu diyakini akan membawa sifat-sifat kepemimpinan, meski memang tidak semua orang memiliki itu. Nah, yang kedua, dalam teori genetis ada kondisi di mana memang seseorang mau tidak mau sudah punya takdir untuk menjadi pemimpin. Misalnya dalam garis keturunan kerajaan, maka putra mahkota yang dilahirkan oleh permaisuri pada suatu saat kelak memenuhi syarat ataupun tidak, maka takdirnya lah yang akan menjadi seorang raja. Nah, ini namanya garis keturunan dalam konsep kepemimpinan dari sisi teori genetis. Ada teori kedua yang menjadi penyebab atau sebab muasabab timbulnya pemimpin. Yang kedua adalah teori sosial. Teori sosial ini menyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk atau disiapkan. Dengan kata lain, ya tidak dilahirkan, tapi didesain, direncanakan sehingga mau tidak mau pada akhirnya akan muncul satu kondisi seseorang siap untuk menjadi pemimpin. Dan yang kedua yang diyakini oleh teori sosial adalah siapapun orangnya, dari kelas ekonomi manapun, dari garis keturunan siapapun, mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Artinya tidak pandang bulu. Selagi mau mempersiapkan diri, selagi mau memperkaya diri, memunculkan, mendesain, mengelola, menambah kemampuan, maka suatu saat dia akan bisa menjadi seorang pemimpin. Muncul teori ketiga, namanya adalah teori ekologi. Teori ekologi adalah kombinasi kedua teori tadi, yang mengindikasikan bahwa teori ekologi muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetis memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Apalagi dengan sadar suatu saat kelak dia membentuk, menyempurnakan, menambah skill pengetahuan, wawasan, pendidik, dan lain sebagainya untuk tampil menjadi seorang pemimpin. Artinya satu garis genetis saja itu tidak membuat seseorang layak jadi pemimpin. Kesempurnaan seorang pemimpin ketika memiliki sifat lahiriah kemudian disempurnakan secara harfiah. Maka ini menjadi satu kombinasi yang luar biasa yang dipercaya oleh teori ekologi. This is the real me a leader. Nah, jadi dengan sadar kita memiliki sifat-sifat yang kita bawa sejak lahir,
Dengan sadar pula kita membentuk, membenahi, dan menyempurnakan skill itu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya konsep dari kepemimpinan, atau paling tidak kita mesti melihat bagaimana pengertian dari istilah kepemimpinan ini dari sudut pandang ahli atau beberapa pakar di bidang manajemen pendidikan. Misalnya, beberapa pendapat yang kita coba angkat, apa yang dijelaskan oleh Edward Teal yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah teknik kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang-orang yang dipimpin agar mau bekerja sama untuk melakukan tujuan yang diinginkan oleh bersama atau keinginan dari lembaga. Kalau di Indonesia, kita ambil pendapat Siagian dan Suparto. Paling tidak, kalau ketika kita coba olah, ini merupakan satu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam satu situasi tertentu, agar mereka mau bekerja sama, agar mereka mau melakukan berbagai hal yang kita inginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pendapat yang sangat lama terkait dengan kepemimpinan, apa yang dijelaskan oleh Terry dan juga Franklin G. Moore. Franklin menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya pada prinsipnya adalah terkait dengan hubungan yang erat yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin dalam rangka mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bekerja bersama-sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Sedangkan Franklin G. Moore menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah satu kemampuan, satu skill yang membuat orang-orang bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan. Jadi, bisa kita simpulkan sebenarnya, yang namanya kepemimpinan itu ya skill, kemampuan seseorang, kemampuan Anda, kemampuan kita dalam mempengaruhi orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah orang-orang yang memang kita pimpin. Kalau dalam suatu lembaga ya karyawan. Skill mempengaruhi mereka agar mau melakukan apa yang kita inginkan. Dalam konteks pekerjaan, dalam rangka mencapai tujuan bersama, tujuan untuk lembaga. Jadi ketika satu lembaga, satu kantor dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki skill untuk mempengaruhi orang lain, ketika berbicara, ketika menyampaikan suatu statement, tetapi tidak didengarkan, atau ada indikasi tidak mampu meyakinkan orang lain, atau mempengaruhi bawahannya, ini justru menjadi persoalan yang sangat besar. Kenapa? Pada akhirnya memberikan dampak bahwa orang-orang yang dipimpin tidak mau mendengarkan, apalagi mengikuti apa yang diinginkan oleh si leader yang bersangkutan. Otomatis akan berakibat pada kinerja lembaga perusahaan yang tentu saja pada jangka panjang juga memberikan dampak pada pencapaian tujuan organisasi. Muncul satu pertanyaan yang seringkali memang harus dijawab. Ketika bicara soal kepemimpinan, ada tidak syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh seseorang ketika menjadi seorang pemimpin? Banyak sebenarnya. Tapi yang jelas secara teoritis, ketika kita mencoba berasumsi pada teori-teori yang muncul, apakah di berbagai buku, berbagai jurnal, atau artikel terkait dengan kepemimpinan, mereka membaginya dalam beberapa konsep. Misalnya yang paling umum, ada tiga hal penting dalam konsepsi kepemimpinan. Dalam konteks ini, syarat-syarat kepemimpinan itu dilihat dari tiga hal. Yang pertama, kekuasaan.
itu adalah satu otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada seorang pemimpin untuk mempengaruhi, kemudian menggerakkan bawahannya, menggerakkan karyawannya, menggerakkan orang-orang yang memang di bawah kepemimpinan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas dan pekerjaan yang diberikan. Yang kedua ini kaitannya syarat itu terkait dengan kewibawaan. Ya, kewibawaan itu sendiri merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan seseorang, sehingga apa? Pemimpin mampu mengatur orang lain. Ada faktor X yang menyebabkan orang lain tanpa disadari mau mengikuti dan patuh pada apa yang disampaikan oleh mereka. Dan yang ketiga, syarat kepemimpinan itu dalam konteks kemampuan, yaitu kemampuan dari sumber daya kekuatan, kesanggupan termasuk kecakapan secara teori, secara teknis, sosial, dan skill-skill lain yang memang dipenuhi yang dimiliki oleh seseorang yang melebihi orang-orang di sekitarnya. Jadi paling tidak ketika ditanya dalam konsep ini, syarat menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang satu memiliki kekuasaan, yang kedua punya wibawa, dan yang ketiga mempunyai kemampuan yang notabene melebihi kemampuan orang lain. Nah, kalau pendapat James Ely dalam jurnalnya, dia menyatakan bahwa pemimpin itu dimanapun dia berada harus mempunyai kelebihan yang layak, dan itu tidak dimiliki oleh banyak orang di sekeliling mereka. Artinya kalau toh ada, dia memiliki skill yang dimaksudkan jauh melebihi kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang akan dipimpinnya. Mulai dari yang pertama adalah kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, termasuk kemampuan komunikasi dan berbicara, dan kemampuan mereka dalam menilai orang lain, menilai pekerjaan, menilai dan melakukan analisis terhadap lembaga. Yang kedua, kaitannya adalah dengan prestasi. Tentu saja yang dimaksud adalah orang-orang yang berhak menjadi pemimpin adalah secara legal memiliki prestasi yang mumpuni dibandingkan orang lain. Gelar kesarjanaan artinya ada edukasi mereka memang dipandang punya kelebihan, punya level pendidikan yang lebih tinggi, kemudian ilmu pengetahuan dan wawasan di segala bidang barangkali. Apalagi kaitannya dengan kemampuan mengelola manusia, mengelola berbagai sumber daya yang ada di sebuah lembaga. Yang ketiga kaitannya adalah dengan tanggung jawab. Ada keberanian, ada unsur ketekunan, kemandirian, kreativitas, keuletan, dan berbagai hal yang sebenarnya kalau harus disimpulkan adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan di segala hal. Mesti tidak akan sempurna, tetapi ada tuntutan bagi seorang pemimpin itu adalah orang-orang yang dipandang lebih dibandingkan mereka-mereka yang akan dipimpin. Dan yang terakhir yang dilihat itu adalah terkait dengan status, kedudukan, sosial ekonomi, juga ada persoalan partisipasi aktif, memiliki stabilitas yang tinggi, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mesti kunci statement ini adalah seluruh syarat baik menjadi manusia-manusia yang terpilih itu harusnya dimiliki oleh seseorang yang kita sebut sebagai pemimpin. Maka menjadi pemimpin bukanlah satu hal yang mudah. Sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri dari kepemimpinan yang baik. Ketika Anda melihat seorang leader, dimanapun Anda berada, dalam konteks apapun, maka lembaga, kenegaraan, di rumah tangga, yang leader memiliki khas atau ciri-ciri yang baik. Nah, menurut Geurunan
ada satu titik yang dianggap sebagai indikasi bahwa seseorang itu memiliki ciri yang baik sebagai seorang pemimpin. Itu alat ukurnya ada, dan dia menangkap dalam beberapa hal. Ada 3 hal sebagai ciri utama sehingga kita bisa menilai baik buruknya seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki penglihatan sosial. Artinya adalah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melihat sekaligus merasakan berbagai gejala, mengerti berbagai gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari dalam konteks hubungan sosial. Jadi tidak serta-merta menerima, tetapi berbagai gejala bisa didesain, bisa dimaknain, kemudian dianulir dalam satu kesimpulan, memunculkan berbagai statement dan menghasilkan satu kebijakan berdasarkan apa yang dilihat. Nah, yang kedua kaitannya dengan kecakapan berpikir. Kecakapan berpikir abstrak yang dimaksud di sini artinya adalah bahwa seorang pemimpin layaknya mempunyai kemampuan otak yang cerdas, pintar, intelijensi yang tinggi. Kenapa? Karena memang mereka dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang matang untuk mengambil berbagai kebijakan, memutuskan, dan ini butuh kemampuan berpikir, daya olah, pikiran, dan juga otak yang tidak main-main. Jadi, seorang pemimpin harus dapat menganalisa berbagai persoalan, berbagai hal, kemudian memutuskan adanya gejala yang terjadi dalam kelompoknya, dalam lembaganya, sehingga bermanfaat bukan hanya untuk 1 dan 2 orang, tetapi untuk tujuan lembaga dan organisasi secara keseluruhan. Dan yang ketiga, ciri dari kepemimpinan yang baik itu adalah keseimbangan emosi. Artinya adalah seorang pemimpin seharusnya adalah orang yang stabil secara emosi, tidak mudah naik darah, tidak mudah emosi membuat ribut, yang bahkan emosinya belum mantap atau labil, sehingga menyulitkan ketika mengambil keputusan atau berhadapan pada kondisi-kondisi yang menuntut dia untuk mengambil keputusan yang baik. Nah, orang yang demikian, yang kita anggap sebagai orang yang labil secara emosi, itu akan sulit mengambil keputusan yang bijak, yang bermanfaat untuk kepentingan banyak orang, apalagi kepentingan lembaga. Maka seorang pemimpin seharusnya dalam konteks ini adalah orang-orang yang memiliki stabilitas emosi yang sangat baik. Nah, ini yang mengindikasikan bahwa seseorang dipandang sebagai pemimpin yang baik dari 3 ciri. Yang pertama, mulai dari penglihatan sosial, kecakapan berpikir abstrak, kemudian yang ketiga, kestabilan emosi. Jadi 3 indikasi ini bisa kita jadikan sebagai teropong. Apakah pemimpin-pemimpin di sekitar kita, di lembaga tempat Anda bekerja saat ini adalah pemimpin-pemimpin yang layak, terindikasi sebagai pemimpin yang baik? Nah, ada pula istilah pemimpin formal dan informal. Dalam masyarakat, kita mengenal berbagai jenis kepemimpinan, seperti pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin seminar, dan lain sebagainya. Bahkan di rumah tangga juga ada pemimpin rumah tangga. Sehingga dari berbagai jenis kepemimpinan ini, semua bisa kita klasifikasikan dalam 2 kelompok besar. Nah, ini akan kita bahas setelah ini. Kita menyebutnya kepemimpinan atau pemimpin formal atau formal, dan pemimpinan formal atau informal. Pemimpin formal atau pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi atau lembaga ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan, dan pengangkatannya sifatnya resmi. Formal untuk memangku satu jabatan, satu kedudukan dalam satu struktur organisasi yang jelas, dengan segala hak, dengan segala kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga yang sudah ditetapkan. Ciri-ciri pemimpin formal apa? Berarti pada statusnya sebagai pemimpin formal, dia ditunjuk oleh yang berwenang,
Artinya secara garis birokrasi dia ditunjuk. Yang kedua, cirinya adalah mempunyai dukungan atau mendapatkan atau memperoleh dukungan dari organisasi formal, kemudian mempunyai atasan. Dan yang ketiga, ciri dari pemimpin formal itu adalah harus memenuhi berbagai persyaratan formal. Misalnya segala sesuatu yang memang disepakati atau yang ditetapkan oleh lembaga. Harus memiliki sertifikat apa, ijazah apa, pendidikan apa, mau tidak mau dia harus memenuhi itu. Ketika itu menjadi satu dasar yang harus dilalui seorang pemimpin ketika akan dipilih dan dipilah menjadi pemimpin. Kemudian ada kondisi dia akan mendapat proses kenaikan pangkat atau jabatan, dapat dimutasikan, kemudian memperoleh imbalan atau gaji, balas jasa berupa material, imaterial, dan segala macam, dan berbagai hal lain yang menjadi prasyarat. Nah, sementara informal itu kebalikannya. Pemimpin informal adalah seseorang yang tidak secara resmi ditunjuk, diangkat sebagai pemimpin, tetapi yang jelas ini adalah satu bentuk kehormatan yang biasanya diberikan karena ia memiliki kelebihan. Kelebihan ditunjuk sebagai pemimpin, sehingga mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau banyak orang yang ada di sekeliling mereka. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri pemimpin informal itu adalah yang pertama, masyarakat atau kelompok. Bahkan bisa lebih besar dari satu lembaga, itu mengakui dirinya sebagai pemimpin. Tanpa diminta, dia diakui sebagai pemimpin. Artinya ada satu pengaruh yang luar biasa, pengaruh personal yang membuat dia akhirnya diterima dan diakui. Yang kedua, tidak ada layaknya sebagai pemimpin formal, tidak ada pengangkatan secara resmi, bahwa dia harus dinobatkan sebagai pemimpin, serta merta yang namanya kepemimpinan atau label pemimpin itu langsung melekat saja begitu dalam pundaknya, di pundak orang yang bersangkutan tanpa diminta. Labelnya itu melekat. Yang ketiga, tidak satupun manusia di bumi ini bisa memutasikan kepemimpinan yang dia dapatkan dan tidak punya atasan. Tak ada garis kewenangan yang menuntut dia atau memaksa dia untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Yang jelas, jika melakukan kesalahan, maka dia tidak dikenakan, tidak ada kemungkinan sanksi hukum. Hanya saja, memang pada akhirnya dia dapat kekurang percayaan dari orang-orang yang dipimpinnya. Jadi akhirnya hanya kehilangan kepercayaan, tapi secara hukum dia tidak bisa dituntut. Nah, kemudian bisa jadi ciri yang lainnya adalah dia tidak mendapatkan balas jasa apapun. Karena secara material dia memang tidak digaji. Jadi itu paling tidak menjadi ciri-ciri yang membedakan antara pemimpin formal dan pemimpin informal. Nah, sekarang kita melihat di tengah-tengah masyarakat seperti apa atau ciri mana yang kita indikasikan sebagai pemimpin formal dan informal. Ada istilah pemimpin, ada istilah kepala. Ya, yang jelas begini, antara kepala dan pemimpin dalam masyarakat kita secara umum sering dikacaukan, bahkan dianggap mirip atau relatif sama. Padahal istilah itu sama sekali berbeda. Pengertian dari kepala dan pemimpin mengindikasikan dua hal yang konteksnya tidak sama. Sekarang kita coba analisis satu persatu. Kepala adalah seseorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh instansi, oleh atasan yang memiliki wewenang untuk mengepalai suatu kantor atau jabatan yang kemudian dia bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Nah, kepada bawahan memberikan perintah, kemudian bertindak sebagai penguasa. Nah, itu kepala.
Anak buah bisanya mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh atasan dengan cara dan waktu yang telah ditetapkan. Apabila seorang kepala ingin berhasil, maka dia harus bekerja dengan sangat baik. Dia harus meyakinkan anak buahnya agar menerima apa yang dia minta. Nah, ini yang pantas kita sebut sebagai istilah kepala tadi. Sedangkan pemimpin, dia berbeda. Pemimpin itu seseorang yang dipilih dari kelompoknya karena ia memiliki kelebihan-kelebihan tertentu dibandingkan yang lain. Selanjutnya bersangkutan diberikan satu tugas untuk memimpin orang lain, memimpin banyak orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kelompoknya itu. Dan untuk kelancaran tugasnya, diberikanlah hak-hak istimewa kepada yang bersangkutan yang kita sebut sebagai leader tadi, dibandingkan dengan kelompok lain bahwa hak istimewa itu memang layak dia miliki. Karena apa? Karena dia memiliki kelebihan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, pemimpin dapat diterima oleh bawahan karena mereka yang memilih, karena dipilih di antara mereka, dan dengan sadar mereka melakukan pilihan itu. Nah, kepala dan pemimpin pada konteks tertentu memang memiliki persamaan, tetapi jelas sekali memiliki perbedaan. Kita coba lihat bagaimana persamaan kepala dan pemimpin itu. Sama memiliki anak buah, sama-sama memiliki orang yang dipimpin dan itu pasti. Yang kedua, kepala dan pemimpin dua-duanya diberikan tugas dan pekerjaan, kemudian mempertanggungjawabkan pekerjaan itu. Sama, dan secara prinsip dua hal ini menjadi satu tugas yang harus diemban keduanya. Tapi perbedaannya adalah kepala diangkat oleh instansi atau kekuasaan tertentu, sedangkan pemimpin bukan diangkat tetapi dipilih oleh mereka-mereka yang terlibat, justru mereka-mereka yang sekarang menjadi karyawan atau anak buahnya. Nah, yang kedua, kepala kekuasaannya berasal dari kekuasaan peraturan dan kekuasaan atasan. Sedangkan pemimpin kekuasaannya menuntut peraturan dan dilandasi pada kepercayaan orang-orang yang dipimpin. Yang ketiga, kepala tanggung jawabnya justru ke atasan. Sedangkan pemimpin bertanggung jawab terhadap atasan, juga harus bersedia bertanggung jawab kepada mereka-mereka yang dipimpin. Jadi, kalau kepala hanya ke atas, tapi yang namanya pemimpin ke atasan dan ke semua mereka yang disebut sebagai karyawan. Baik, teman-teman, kita sampai ke bagian terakhir pertemuan kita kali ini, soal leadership, dan kita akan bahas soal pendekatan kepemimpinan. Yang pertama yang kita lihat adalah persoalan pendekatan sifat. Diawali dari satu pemikiran yang kita sebut sebagai faktor turun-temurun, bahwa yang namanya pemimpin itu didasarkan pada garis keturunan. Kemudian dikembangkan adanya teori baru yang bernama Schlegel Characteristic Theory, di mana timbul satu statement bahwa pemimpin itu dapat diciptakan melalui latihan, sehingga setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Nah, kondisi ini ketika bersinergi, layak bagi seorang pemimpin itu memiliki sifat-sifat yang baik yang harus mereka miliki ketika sudah menjadi seorang pemimpin. Sifat-sifat yang dimaksud adalah memiliki ketakwaan kepada Tuhan, cakap dan cerdik, kemudian jujur, sehat jasmani, tegas, skill ini, skill itu, dan segala macam baik. Ini yang disebut sebagai pendekatan sifat. Yang kedua, pendekatan perilaku adalah satu konteks keberhasilan dan kegagalan seseorang. Yang dimaksudkan di sini adalah kegagalan dan keberhasilan seorang pemimpin yang dilakukan oleh gaya mereka dalam bersikap dan bertindak dalam mengambil berbagai proses kebijakan selama proses dia memimpin. Dan yang ketiga, pendekatan itu kita sebut sebagai pendekatan kontingensi. Dalam pandangan ini dikenal dengan satu yang terbaik, artinya
adalah bahwa untuk mengurus suatu organisasi, satu dapat dilakukan dengan paralel tunggal untuk segala situasi. Nah, padahal kenyataannya di setiap organisasi memiliki ciri khusus yang tidak sama. Bahkan organisasi yang sejenis akan menghadapi masalah-masalah yang berbeda. Karena itu sebenarnya tidak dapat dipimpin dengan perilaku tunggal untuk segala situasi yang situasinya sebenarnya juga berbeda. Nah, situasi yang berbeda harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang seharusnya juga berbeda. Dan yang terakhir adalah pendekatan terpadu. Nah, pendekatan terpadu ini menurut Searsley and Blanchard, dia memadukan teori ke dalam pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud menunjukkan adanya kesamaan dari berbagai macam perbedaan di antara semua teori-teori yang muncul. Nah, teori-teori yang dipadukan itu adalah satu, perpaduan antara teori motivasi, jenjang kebutuhan teori, tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Yang kedua, perpaduan antara teori motivasi dua faktor dengan teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan situasional. Begitu juga dengan perpaduan antara 4 sistem manajemen, teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan situasional. Nah, ini barangkali yang menjadi suatu pendekatan seringkali dimanfaatkan oleh banyak pemimpin dalam rangka mengambil berbagai macam kebijakan terkait dengan analisis masalah yang terjadi di lapangan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.